little something like Hai semua, welcome back to my channel bareng aku Uni Wina. So guys, sesuai dengan judul video aku ini, di kesempatan kali ini aku mau buat video tentang Q&A. So untuk kalian yang penasaran, stay tune terus. Nah, sebelum video ini kita mulai, untuk teman-teman yang baru bergabung di video aku, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya guys, agar kalian itu selalu update tentang video-video terbaru dari aku. Akhirnya, hari ini aku bisa membuat video Q&A yang pertama. Jadi sebelumnya aku sempat buat pertanyaan di Instagram story aku. Nah, di situ aku buat pertanyaan Q&A gitu. Jadi 10 pertanyaan yang menarik menurut aku akan aku jawab di video kali ini. Nah guys, jadi aku mau langsung jawab pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Dan untuk kalian yang belum follow Instagram aku, follow dulu Instagram aku ya, @winayusuf, agar kalian makin dekat dan makin akrab dengan aku. Nah, aku akan jawab pertanyaan pertama dari Tata B underscore. Jadi ini pertanyaannya menarik buat aku jawab. Ini gimana cara Uni Wina awalnya bisa dapetin subscriber. Nah, jadi awalnya itu aku dapetin subscriber itu guys ya susah banget. Jadi kayak naik tangga gitu, satu. Dan untuk dapetin 100 subscriber dulu menurut aku itu susah banget. Sampai pada satu titik dimana video aku itu booming dan viral. Akhirnya subscriber aku itu langsung nambah dan bisa tembus 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Itu video yang booming itu waktu itu adalah video program hamil aku. Kalau nggak salah itu pada bulan Januari 2019. Di situ aku mulai dapetin 1000 subscribernya. Dan aku juga kasih tips untuk teman-teman yang lagi kumpulin subscriber. Tipsnya itu kalian rajin aja upload video, upload terus, konsisten, tiap minggu kalian upload. Nanti yakin deh rezeki itu nggak akan kemana, pasti di satu video kalian itu ada yang banyak penontonnya dan akan membuat subscriber kalian itu nambah. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari dari Rizkia 1804 underscore. Kak, mau tanya nih, semisal channelku dibuatnya itu tahun 2017 tapi baru aktifnya di tahun 2020, kira-kira masih bisa dimonetisasi nggak ya? Nah, ini pertanyaannya ini menarik banget. Sama seperti aku, jadi aku punya channel itu 2014 tapi nggak aktif. Maksudnya itu nggak aktif, aku cuman gunain untuk nonton YouTube-nya orang, tapi aku nggak ada upload 2014 ya. Dan aku mulai uploadnya lagi itu tahun 2017 kalau nggak salah. Aku mulai upload pertama video aku. Dan pasti kalian itu bisa monetisasi, walaupun channelnya itu tuh udah lama dibuat terus baru aktif sekarang, pasti bisa dimonetisasi asal kalian memenuhi syarat untuk monetisasi 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber. Jadi nggak masalah mau channelnya itu dibuat tahun berapa, mau aktifnya itu tahun berapa, asal itu dua syarat tadi itu bisa kalian penuhi. So untuk teman-teman yang mengejar monetisasi, semangat upload video. Nah, aku lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga dari Syahida. Kakak mau tanya dong, apa kakak udah dimonetisasi YouTube-nya? Alhamdulillah YouTube aku itu udah dimonetisasi sejak tahun 2019. Kalian bisa lihat dari iklan yang ada di setiap video aku. Jadi kalau misalkan kalian nonton video orang dan udah ada iklan di dalamnya, itu dipastikan YouTube kalian itu sudah dimonetisasi. Tapi aku walaupun dimonetisasinya 2019, tapi aku baru dapat pin dari Google AdSense itu tahun 2020. Jadi ya agak lama sih
Tapi nggak apa-apa, yang penting aku terus usaha sampai akhirnya aku bisa berada di titik ini. Dan aku berharapnya sih channel aku ini bisa terus berkembang dan bisa terus sukses. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat dari Sylvia Hairani. Pertanyaannya itu bagus banget. Apa yang menarik aja untuk aku jawab gitu. Kak, tips dong buat yang mau mulai bikin konten di YouTube supaya pede gitu. Mohon dibantu kakak. Nah, jadi sebenarnya tips dari aku, tips khusus gitu nggak ada sih ya. Aku sendiri awalnya tuh nggak terlalu pede bicara depan kamera, tapi karena kita konsisten untuk buat video, karena kita latihan terus menerus untuk bicara di depan kamera, akhirnya lama kelamaan percaya diri itu muncul. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih kurang pede, bisa kalian menggunakan kamera depan, jadi kalian bisa melihat ekspresi diri kalian di depan kamera. Kan kalau misalkan kalian cemberut atau kurang senyum, kalian bisa sedikit senyum gitu. Jadi terus aja sih buat video, lama kelamaan kalian akan pede sendiri untuk bicara depan kamera. Oke? Tetap semangat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima dari Estila Vinak. Pertanyaannya yaitu, kakak lulus PNS dari tahun berapa kak? Kalau boleh berbagi ilmunya dong kak, siapa tahu rezeki. Nah, alhamdulillah aku itu lulus CPNS pada tahun 2019 ya, CPNS 2019 lalu. Dan sebelum aku ikut tes CPNS itu, aku ngajar di Malaysia, ngajar sekolah Indonesia yang ada di sana. Terus pas aku mau hampir-hampir habis kontrak, aku daftar deh itu tes CPNS. Dan itu pun bukan aku yang daftar sih sebenarnya, itu yang daftarin suami sama adik aku. Jadi mereka yang semangat buat ngurusin aku ikut tes CPNS. Nah, pas aku daftar, ternyata aku lulus, ya udah deh. Dan akhirnya aku resign dari kerjaan aku di Malaysia. Ya, semuanya sih aku syukurin. Aku tetap bersyukur walaupun gaji PNS memang gak sebanding dengan gaji aku waktu di Malaysia, tapi yang penting aku bisa dekat dengan suami. Ya, semuanya sih disyukuri aja gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam dari Ulfi DMYNTI. Kak, gimana cara minta izin kalau kita mau buat konten cover lagu agar tidak kena copyright? Jadi aku pernah buat video tentang copyright gitu. Kalian bisa cek aja di YouTube videonya. Dan di situ aku udah jelasin kalau misalkan kita mau cover lagu orang, gimana caranya. Kalaupun kita mau minta izin via DM ke penyanyinya, itu aku yakin gak akan dibales. Jadi mungkin caranya itu kalian bisa gunakan musik yang di cover oleh orang yang tidak ada lisensinya atau tidak ada copyrightnya. Jadi kalian bisa gunain, cek deh video aku yang ini. Di situ tuh lengkap banget, kalian bisa langsung praktekin. Karena selama ini aku selalu cover lagu dan alhamdulillah nggak ada kena copyright. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh dari Indriani_ku. Kak, gimana sih tips bagi waktunya menjadi ibu, istri dalam keluarga, serta konten kreator? Alhamdulillahnya sih aku bisa bagi waktu, karena menjadi seorang YouTubers menurut aku itu adalah hobi aku. Jadi sesibuk apapun aku, kerjaan aku di sekolah, kerjaan aku di rumah, tetap aku nyediain waktu setiap hari itu, ya setidaknya 2 jam dalam satu hari itu aku sediain waktu aku untuk buat video YouTube aku. Jadi kalau teman-teman yang misalkan rada males-males nih buat YouTube, ya mungkin aja nggak terlalu hobi, nggak terlalu menjiwai dunia per-YouTubean itu. Karena pribadi akunya itu bener-bener menjiwai banget. Kalau misalkan satu hari itu aku nggak buat video, itu rasanya kayak tidur pun aku berpikir, ya ampun, aku nggak buat video, gimana nih? Jadi kayak kepikiran gitu. Jadi mau nggak mau aku harus bangun lagi untuk buat video. Kayak ada semangat dari dalam diri aku untuk tetap buat video. Secapeknya aku, seletihnya aku tetap nyempetin diri buat video YouTube. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8 dari Firmansyah_Iweng. Bagaimana cara agar tetap konsisten upload video di YouTube?
Nah, sebenarnya ini pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ya, yang sebelumnya. Cara aku agar konsisten upload video YouTube, karena YouTube sendiri menurut aku udah jadi bagian dari diri aku, udah bagian dari hobi aku. Makanya tanpa paksaan, tanpa disuruh-suruh, aku tetap buat video gitu. Tapi perlu kalian tahu bahwa selama aku aktif di dunia YouTube, aku pernah mengalami yang namanya up and down. Kadang semangat, kadang tiba-tiba aku nggak semangat sama sekali. Bahkan 1 bulan itu aku pernah nggak upload video. Up and down aku di dunia per-YouTubean itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalkan ada faktor ya ada masalah di YouTubeku, atau masalah di keluarga, atau masalah di teman yang membuat aku tuh jadi nggak semangat untuk nge-YouTube. Tapi balik lagi ke diri aku, setelah aku down, aku akan bangkit lagi. Aku nggak akan berdiam diri lama-lama untuk nggak buat video. Paling lama itu aku nggak buat video 1 bulan. Setelah itu aku akan buat lagi. Nah, pertanyaan yang ke-9 dari Estere Valinda. Pertanyaannya itu, Kak, gimana cara agar orang suka sama channel kita? Nah, untuk aku pribadi, aku nggak bisa kasih tips ya, karena menurutku setiap video-video YouTube yang dibuat oleh YouTubers itu memiliki peminatnya masing-masing. Misalkan kayak aku videonya itu lebih ke family vlog atau haul, dan itu pasti nggak semua orang suka dengan video aku. Hanya orang-orang yang menyukai video-video tentang family vlog atau haul yang mungkin mampir di video aku. Dan misalkan ada lagi orang yang buat video tentang room decor, pasti nggak semua orang juga suka nonton video room decor itu. Ya, yang akan nonton video itu ya orang-orang yang satu selera dengan si video tersebut. Jadi kita nggak bisa paksa. Dan sarannya, kalian tetap aja fokus buat video sesuai dengan passion kalian. Mau bikin video tentang apa, kalian gak usah pikirin deh subscriber, viewer. Yakin aja bahwa suatu saat subscriber dan viewer itu akan nambah sendiri kalau kalian rutin buat video. Nah, ini pertanyaan yang terakhir dari uma.2603. Apa yang menjadi motivasi kakak sehingga memutuskan untuk membuat konten di YouTube? Sebenarnya awalnya aku upload video di YouTube itu waktu aku kerja di Malaysia. Motivasi aku sih nggak ada ya dulu. Aku sengaja upload video di YouTube agar aku punya dokumentasi pribadi saat aku kerja di Malaysia. Kalau aku simpan di laptop, di handphone, di hard disk, atau di mana aja, di flash disk kayak gitu, aku yakin video itu akan hilang dan akan susah untuk dicari. Makanya aku putuskan dulu aku untuk simpan video aku itu di YouTube. Tapi aku nggak nyangka aja saat aku upload video program hamil, tiba-tiba subscriber aku itu naik dan aku capai jam waktu tonton. Dan sebelumnya aku tuh memang benar-benar nggak ngerti YouTube. Aku nggak tahu itu gimana cara orang untuk dapetin uang dari YouTube. Itu aku nggak ngerti sama sekali. Tapi akhirnya aku coba deh cari di YouTube cara menghasilkan uang di YouTube. Oh, ternyata di YouTube itu bisa dapat uang dengan cara monetisasi Google AdSense, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Aku tuh juga belajarnya semua otodidak, cari di YouTube. Dan akhirnya setelah aku tahu gimana cara dapetin uang di YouTube, nah di situ tuh aku mulai semangat upload video, ngejar waktu tonton, ngejar subscriber, kayak gitu tuh. Jadi ya intinya kalau kalian mau nge-YouTube, pastikan kalian itu punya hobi buat video, dan buatlah video sesuai dengan passion kalian masing-masing. Gak usah dipaksain. Kalian itu nggak hobi game, tapi kalian paksa dirinya untuk buat video game. Jadi kan itu kayak nggak ikhlas dari hati kan. Jadi tetap buat video sesuai dengan hobi kalian masing-masing. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang udah mau sharing sama aku, yang udah mau tanya-tanya tentang aku. Semoga kalian suka dengan jawaban aku, dan semoga next time aku bisa buat Q&A yang kedua. Dan untuk yang lagi menuju 1000 subscriber atau mau menuju dimonetisasi, kalian tetap semangat ya buat videonya. Jangan menyerah gitu aja, karena karena sukses itu dimulai dari semangat di dalam diri kita masing-masing. So guys, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. And bye bye. Dadah.